Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana step by step membuat kursus di website yang menggunakan tutor LMS untuk media pembelajaran LMS-nya. Nah, cara pertama silahkan masuk ke web admin seperti ini, kemudian pilih tutor LMS Pro di sini, terus course. Nah, sampai sini silahkan diklik add new untuk menambahkan kursus baru. Kemudian di sini di bagian title kita isi dengan judul kursusnya ya. Misal kursus panduan Facebook Ads. Kemudian di sini penjabaran tentang kursus ini apa ya. Terus di bagian kategori ini bisa ditambahkan misalkan ads ya, atau periklanan bebas. Kemudian di bagian bawah ya, ini ada course setting ya, maksimum student diisi 0 aja, difficulty-nya diisi all level jika ini bisa dipelajari oleh semua orang, beginner jika untuk pemula, intermediate untuk menengah, expert untuk orang-orang yang ahli, kurang lebih seperti itu ya. Untuk public course ini nanti semua orang bisa mengikuti kursus tanpa harus melakukan pendaftaran dan sebagainya. Kemudian Q&A itu bisa diaktifkan untuk mengaktifkan fitur pertanyaan gitu ya. Jadi orang-orang bisa bertanya sebelum mengikuti kursus. Kemudian di bagian add product ini silahkan diisi free jika kursusnya gratis atau pilih paid jika kursusnya berbayar. Maka ketika dipilih paid, di sini akan muncul kolom baru ya. Di sini ada select product. Di bagian select product ini misalkan sudah dibikin produknya di WooCommerce, nanti tinggal dipilih. Tapi kalau nggak ada, ini dibiarkan aja. Kemudian di WooCommerce nanti akan di-generate secara otomatis oleh tutor LMS seperti ini. Kemudian untuk regular price ini harga aslinya ya, ini misalkan harganya 599.000. Sale price bisa diisi harga diskonnya ya, misalkan 349.000. Terus di bagian course builder ini silahkan diklik add new topic untuk membuat topik baru ya, misalkan topik ini adalah topik perkenalan, silahkan diisi seperti ini. Kemudian di sini penjabaran tentang topik ini apa ya, kemudian add topik gitu. Nah, misalkan nanti mau nambahin topik baru ya tinggal diklik add new topic aja. Nah, misalkan mau ubah, misalkan perkenalan ini mau diubah namanya, bisa klik yang ini gambar pensil ya. Terus kalau mau nambah isinya dari topik perkenalan ini bisa klik ini, nanti ya akan muncul lesson quiznya seperti ini. Kalau lesson ya berarti topik kursusnya itu seperti apa. Kemudian kalau quiz itu berarti nanti berupa quiz. Biasanya yang dibuat adalah lesson terlebih dahulu, setelah itu baru dibikin quiznya. Jadi quiz ini nanti mengacu pada materi lessonnya. Nah, sekarang kita pilih lesson ya, kita tambahin lesson. Misalkan ini di sini kita kasih lesson perkenalan tentang FBX, misalkan seperti ini. Ini kontennya ya, jadi bisa diisi dengan konten berupa tulisan di sini. Mungkin materi-materi yang hanya bisa disampaikan menggunakan tulisan gitu ya, yang mungkin bisa dikopas, itu bisa dimasukkan di sini ya, isi materi berupa tulisan bisa dimasukkan di sini. Kemudian di sini ada fitur image, jadi nanti di lessonnya itu bisa dikasih gambar ya. Itu nggak wajib diisi sebenarnya, cuman kalau mau diisi juga boleh. Terus video source, nah video source ini nanti adalah tipe kursus yang nanti perlu menggunakan video gitu, itu bisa dimasukin di sini video source-nya. Sebenarnya video source-nya ada banyak ya, nggak harus dari YouTube, jadi ada Vimeo dan lain sebagainya. Cuman ini saya settingkan ke YouTube karena dengan YouTube ini kita bisa mengupload video dari YouTube langsung tanpa harus menyimpan videonya itu di server tempat website ini berada, jadi lebih menghemat bandwidth dan juga di space seperti itu. Dan juga nanti performa server itu lebih ringan daripada
harus mengupload video. Nah, kita tinggal paste aja link video YouTube di sini. Misalkan kita cari di sini YouTube, ya. Nah, misalkan yang mana ya? Ini mungkin. Nah, ini ada linknya kan. Tinggal di copy saja. Gitu. Kemudian dimasukin sini. Nah, kemudian di playbacknya ini nanti mau diarahin di mulai di mana kayak gitu, itu bisa diisi di sini. Itu kemudian misalkan ada latihan yang berkaitan dengan lesson ini, itu bisa diupload di sini seperti itu. Ya sudah, ini tinggal diupdate aja. Nah, dia akan ada seperti ini ya. Tuh, misalnya mau edit ya kita tinggal klik ini. Jadi ini bisa diedit kapan aja. Kayak gitu. Kuis juga begitu ya. Kemudian di sini, nah, kita bisa mengisi detail dari kursus ini, gitu ya. Jadi si pembaca gitu, atau pengunjung ini bisa dijelasin di sini apa aja yang akan mereka pelajari. Terus target audience ini, audiensnya ini untuk kursus ini itu siapa aja kayak gitu. Misalkan orang-orang yang ingin berbisnis menggunakan traffic berbayar dan lain sebagainya. Itu. Kemudian di sini ada total course duration, jadi durasi kursus secara keseluruhan ini berapa jam. Gitu, supaya orang-orang yang ingin mengikuti kursus ini bisa memperkirakan, oh saya kira-kira harus belajar misalkan selama 6 jam atau 7 jam untuk menyelesaikan semua video lesson yang ada di sini, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada material include, jadi apa saja sih yang diinkludkan di sini, misalkan video, kemudian nanti ada cheat set mungkin ya, kemudian ada file-file pendukung. Nah, ini bisa diinformasikan di sini. Itu. Kemudian di bagian requirement atau instruction ini diinformasikan orangnya harus punya apa aja gitu. Misalkan kalau kita ngomongin kursus Facebook Ads, berarti orang ini harus punya kartu ataupun metode pembayaran lainnya untuk membayar Facebook Ads nantinya. Itu kartu kredit, debit card, mungkin rekening bank untuk membayar secara bank lokal gitu ya. Kemudian di sini course intro. Nah, ini bisa diisi dengan intro dari kursus ini gitu ya. Kita pilih yang YouTube. Jadi sebelum orang mengikuti kursus ini secara mendalam, mempelajari kursus ini mendalam, dan juga tentunya membeli kursus, itu kita bisa menjelaskan melalui sebuah video gitu, apa sih sebenarnya isi dari kursus ini, kemudian nanti apa aja yang akan dipelajari dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibuat di video intro ini. Kemudian di sini ada template sertifikat. Di sertifikat ini nanti bisa kita berikan untuk siswa-siswa kursus yang berhasil menyelesaikan kursus mereka. Nah, di plugin tutor LMS Pro ini, selain bisa menggunakan sertifikat yang ada di sini ya, ini nanti ada fitur untuk nge-create sertifikat secara custom juga. Jadi misalkan ada logo dari lembaganya, itu bisa dimasukin seperti itu. Nanti akan kita bahas di video lain ya. Nah, ini kalau sudah ya, ini yang lain sudah selesai. Fitur image ini boleh diisi ya, fitur image dari kursus ini. Setelah itu tinggal di publish. Nah, ini misalkan kita lihat kursusnya hasil jadinya seperti apa. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, informasinya ada di sini. Oke. Seperti ini ya. Ini misalkan ini kita klik ya, add to cart, nanti akan masuk ke keranjang belanja dari sistem WooCommerce-nya ini. Itu, tapi mungkin sepertinya nanti add to cart ini bisa juga di skip gitu ya. Jadi tanpa harus perlu add to cart, itu langsung bisa check out. Karena rata-rata orang membeli kursus itu hanya satu persatu gitu ya, nggak langsung borongan. Ini misalkan di view cart, maka nanti akan mengarah ke halaman kartnya si WooCommerce. Nah, ini tinggal diproses aja ke checkout gitu. Nah, di sini ada kode kupon. Nanti di website ini akan ada fitur untuk kode kupon generator juga, bisa digunakan untuk memberikan promo ataupun diskon dari
kursus-kursus yang diperjualbelikan di sini. Misalnya ini check out, nah tinggal diisi seperti ini ya. Ini kemudian di sini nanti ada payment gateway, sebenarnya ada payment gateway Ratapai ini ya. Ini cuman ini nanti harus diisi terlebih dahulu settingnya, makanya di sini nggak muncul. Sini setelah diisi settingnya ya, ini nanti akan muncul payment gateway Ratapai di sini. Ketika di place order maka akan direct ke halaman pembayaran seperti itu. Jadi itu kurang lebih panduan untuk membuat kursusnya. Silahkan nanti dicoba dan jika ada kesulitan bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.